Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya, mungkin ini yang perdana saya di sini. Sampai halaman berapa? Kalau boleh tahu, 29. Kitabnya sama ya? Iya. Yang ketiga. Iya. Kita awali ngaos kitab Akhlakul Banat ini di pagi hari ini dengan baca Al-Kitab. Semoga apa yang kita laksanakan di majelis ini bisa mendapatkan ridha Allah dan bisa mendapatkan pahala yang banyak. Al-Fatihah. Wallahu sholli rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Poin ketiga dari apa-apa yang wajib bagi seseorang. Artinya di sini karena ini akhlakul banat, bagi seorang anak perempuan apa sih yang wajib bagi seorang anak perempuan terhadap kedua orang tua. Poin ketiganya diterangkan oleh Syekh Omar bin Ahmad Barja. Poin ketiganya yaitu wa antasta'mili al-adaba ma'ahuma fi kulli waqtin fala tastadbirihima wala tad'ihima bi ismi. Poin ketiganya di sini, ketika nanti wa antasta'mili berinteraksi dengan kedua orang tua, al-adaba ma'ahuma fi kulli waqtin, yaitu berinteraksi dengan tata krama setiap waktunya. Ketika nanti bersama orang tua, baik di rumah maupun di luar, tetap jaga adabnya. Meskipun juga tidak bersama dengan orang tua, adabnya tetap dijaga. Nah, caranya seperti apa? Adab bersama orang tua, beradab bersama orang tua setiap waktu. Diterangkan fala tastadbirihima, yaitu maka janganlah kalian semua membelakanginya. Ketika nanti sampean berjalan ataupun enggak berjalan atau biasa saja, tetap orang tua ditaruh di depan. Wala tatihima bi ismiha. Ya, yang ini sering terjadi di kalangan masyarakat kita, sering memanggil orang tua dengan namanya. Pas wayah ngamuk diundang jenenge dhewe. Lah Jojo, pamane Pak Iso. Ini sering terjadi. Wala tadhaki bi hadratihima. Artinya tadhak di sini itu tertawa yang sampai terbahak-bahak. Tawa terbahak-bahak, jangan sampai tertawa terbahak-bahak di depan mereka berdua. Fi ghairi mawdi'id dhahiki aw bi shautin syadidin. Yang tertawa tersebut selain tempatnya. Artinya tausikon situasi dan kondisinya seumpama pantes kanggo guyu ya guyu ra apa. Pamane kok gak pantes ya gak usah tertawanya ditahan. Au bi shautin syadidin, atau dengan suara yang keras. Kalian berbicara dengan kedua orang tuamu dengan suara yang sangat keras sekali. Ini tidak dibolehkan. Wala tanduri ilaihima bi'ainin haddah, dan jangan sekalipun kalian melihatnya dengan tatapan yang sangat tajam, seakan-akan macan yang mau menerkam. Jangan sampai. Meskipun hanya berupa tatapan ini, akibatnya juga banyak. Wala tajibi alaihima, juga ini termasuk bukan lagi rahasia umum ya.
kita sering bohong terhadap orang tua, meski hal sekecil apapun. Ini kayak pengarang mengatakan jangan sampai kalian berbohong kepada keduanya, jangan sampai. Au tashtimiha, ataupun mencaci keduanya. Tashtim artinya mencaci keduanya, jangan sampai. Au tatakallami ma'ahuma bikalamin qabihim, atau ketika kalian berbicara kepada keduanya, berbicara dengan kalamin qabihim, kata-kata yang kotor. Kata-kata yang kotor, jangan sampai. Mencaci saja enggak boleh, apalagi berkata dengan perkataan yang kotor. Wala tarfa'i syautaki fawqa syautiha. Nah, janganlah kamu meninggikan suaramu di atas suara mereka. Ketika saat kalian dinasihati orang tuamu, ketika kamu tidak terima dan mempunyai alasan kenapa kamu melakukan tersebut, maka jangan sampai suaramu ini melebihi suara orang tuamu. Suaramu pas ketika orang tuamu menasihatimu dengan suara yang rendah, kemudian kamu mengutarakan alasanmu dengan suara yang tinggi. Meskipun ini boleh, cuman jangan sampai meninggi. Memberikan alasannya boleh, akan tetapi dengan suara yang tinggi melebihi suara orang tuamu ini enggak boleh. Karena Allah pun memperingatkan dalam Al-Quran bahwasanya wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wa la taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima waqfid lahumu janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau nggak salah ini surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Wa qad lamus merintah sapa rabbuka sapa pangeran sira. Mentah apa? Mentah ing apa? Allah tak butuh ing arep yen to ora nyembah sapa sira illa iyahu kejaba ing Allah. Allah Tuhanmu memerintahkanmu untuk tidak menyembah selainnya, menyembah berhala, apalagi menyembah pohon. Kacau. Wabil walidaini ihsan, kan kelawan wong tua loro ihsanan agawe bagus. Imma yablughunna, ana kalian temu ketemen ing jaga ing dalam sadinge sira. Al-kibara ing usia lanjut. Sapa ahaduhuma, sapa salah sijine walidain. Au kilahuma utawa karone walidain. Dengan cara seperti apa? Fala taqullahuma. Jawabe mangka moko aja ngucap sapa sira lahuma kedhe walidain ngucap uffin ing kata-kata uff. Artinya ketika diomongi diwelokno. Cara bahasa Jawane dielokno, kayak ngomong ini termasuk sesuatu yang kurang beretika bagi seorang anak kepada orang tua. Wala tanharhuma, kan ora bentak walidan, dan jangan sampai kalian membentak keduanya. Wa qul lan ngucap sira lahuma kedue walidani ngucap kaulan ucapan kariman kang mulya, dan ucapkanlah kepada keduanya ini ucapan yang lembut, tutur kata yang lembut. Wahfid lan lebeno sapa sira lahuma kedue walidani janahal dzulli ing suwi kerendahan minar rahmati saking rahmat, dan rendahkanlah dirimu dengan belas kasih sayang. Wa qul lan ngucap sira rabbirhamhuma, rabbi do pengen ingsun irham muga melasi jenengan huma ing walidani. Ucapkanlah rabbirhamhuma, artinya di sini Allah menyuruhmu untuk doakan mereka berdua, mendoakan mereka berdua supaya Allah memberi belas kasih kepada mereka. Kama rabbayani, kaya oleh didik sapa walidani ngene ingsun shagiran ing dalem aku cilik, seperti hanya mereka mendidikku di saat aku kecil. Ini peringatan Allah bagi seorang anak terhadap kedua orang tua. Rabi'an, poin keempat,
dari perkara-perkara yang wajib bagi seorang anak perempuan kepada kedua orang tuanya. Wa antahrisi daiman ala ridho kiwalidayk. Yang pertama wa antahrisi, mencari selalu ridho kedua orang tua kalian. Ini poin penting sebenarnya. Ridho adalah poin penting dari seorang anak kepada kedua orang tua. Karena dalam suatu hadis dikatakan ridho Allah bidul walidain. Ridho Allah, apapun yang dikehendaki oleh Allah terhadapmu itu tergantung kedua orang tuamu. Ketika orang tuamu tidak ridho kepadamu, maka Allah pun tidak ridho kepadamu. Kowe senjuwalo kaya apa, tapi kok kowe nggak pernah atau pernah sedikit pun menyakiti kedua orang tuamu, pasti Allah pun tidak akan memberikan apa yang kamu inginkan. Seperti apa gambaran mencari ridho kedua orang tua, bi antas dahidi fi mutalaati durusikin, yaitu dengan bersungguh-sungguh dalam belajar, wa tadhabi kulla yaumin ilal madrasah, dan pergi ke madrasah setiap hari. Ini termasuk mencari kedua orang tua. Kowe di sekolah nang kene ya kudu mangkat nang kene. Kowe mangkat to iku termasuk untuk ridhone wong tua. Jadi wis aman. Nah, perjalanan wis gak ngarah kemungkinan kecil sekali mendapatkan musibah. Wa antuha fi ala kutubiki walama bisikin, dan menjaga kitab-kitabmu dan pakaian-pakaianmu. Karena kitab-kitabmu dan pakaian-pakaian ini perjuangan seorang ayah untuk membelikan dengan kerja lembur setiap hari untuk mendapatkan uang agar kamu bisa membeli buku-buku dan pakaian ataupun seragam yang kalian pakai. Maka ketika kalian tidak menjaganya, artinya menyia-nyiakannya, kamu seperti hanya menyia-nyiakan perjuangan seorang ayah. Wa jami'i adawatika, dan semua perlengkapan semuanya, baik alat tulis, tas ataupun yang lain. Wa turabbiha fi mawadiha, dan merapikan di tempatnya, ditata sing rapi. Wala tughayyir aw tudayyi syai'an minha, jangan pernah kamu mengubahnya maupun menyia-nyiakannya. Dia sia-siakno agar digletakno. Iki pamane wong tua murah iku produk belum ora dijogo. Wa anta mali fi manzili wa khariji kullu syai'in yufarrihuma, dan berinteraksi atau berperilaku baik di rumah maupun di luar rumah dengan sesuatu yang dapat membahagiakan mereka berdua. Berperilaku yang baik, bertutur kata yang baik, atau lebih iso basa kromo, sengkromo karo wong tuamu. Setidaknya ketika kalian nggak bisa itu ketika dipanggil wis ngomong dalam atau nggih, wis seneng wong tua. Wala tu'di ahadan min ikhwatika, dan jangan sampai kamu menyakiti salah satu dari saudara laki-lakimu, wa akhwatiki, lan saudara dan saudara perempuanmu. Ketika kalian mempunyai saudara laki-laki, mas atau adik, atau mempunyai saudara perempuan, mbak atau adik, ojo sampai nglarang. Itu termasuk ya waktu karo nglarani wong tuwa. Au ahadan minal khadimah, atau salah satu dari pembantu. Kalau nih ngomong sampean yang sugih, terus kanggo bantu kebutuhanmu didatangkan seorang pembantu, jangan sampai kalian menyakitinya juga. Wala tataqasami ma'abana tijironik, dan jangan sampai kalian bermusuhan dengan anak perempuan dari tetanggamu. Karena apa? Karena dampaknya nanti juga berdampak kepada kedua orang tuamu dampaknya. Awzamilatik fil madrasati, atau teman-temanmu di madrasah. Jangan sampai, apalagi yang sekarang yang sering terjadi itu kasus bullying.
Kasus bullying yang biasa terjadi di madrasah atau sekolahan itu sangat tidak patut lah. Apalagi kita sebagai anak-anak madrasah seharusnya juga menjadi garda terdepan dalam memberantas bullying. Setidaknya saya pernah baca itu kemarin di tahun 2022 sampai 2023 kalau nggak salah, kasus terbesar itu terjadi di sekolah, lingkungan sekolah sampai 24,4% kayaknya, yang saya pernah baca seperti itu. Maka riskanlah ketika seorang kita yang mana notabene masih kecil, yang sudah bisa baru belajar atau dididik untuk masalah adab atau tata krama, sudah melakukan bullying. Ini sangat riskan sekali. Khamisan, poin kelima dari kewajiban seorang anak perempuan kepada kedua orang tuanya, idza talabti min walidayki syai'an. Ketika kamu menginginkan sesuatu kepada kedua orang tuamu atau meminta, fala tatlubihi amaman nasi. Maka janganlah yang meminta di depan orang banyak. Ono akeh lagi ono tamu, ujug-ujug ono tamu ning omah wakeh, ujug-ujug njaluk jajan utawa njaluk apa. Jangan enggak boleh. Wa idza lam yu'tiyaka matlubaki faskuti. Ketika kamu tidak diberi atau permintaanmu tidak dituruti, maka faskuti, diamlah, meneng wae wis. Ojo sampai merajuk, sampai nangis gerung-gerung wis aja, malah tantrum piye. Jangan sampai. Li'annahuma a'rafu bima sholihika. Karena apa? Karena kemungkinan ketika apa yang kamu inginkan ini orang tuamu tahu, ini nggak manfaat kepadamu. A'rafu bima sholihika. Keduanya lebih mengetahui maslahat atau yang terbaik untukmu. Itu kemungkinan orang tua. Karena pengalaman mereka berdua atau sejak kamu kecil dididik oleh mereka pun tahu apa yang patut untuk kamu miliki dan yang tidak. Wahdari antak dobi, dan hindarilah untuk marah. Iki tantrum iki mau jalo barang utawa apa tapi gak dituruti, jangan sampai. Atau hamhimi atau hamhama menggerutu, jangan sampai gerutu utawa apa jenenge di dumel di belakang mono kamar, dumel nesu, jangan sampai. Auto abisi wajaka atau menggerutkan dahi, ini termasuk hanya menggerutkan dahi loh di wajahmu, jangan sampai. Auto lihi alaihima fi matlubiki atau memaksa keduanya untuk mendapatkan apa yang kamu minta, ini jangan sampai. Memintalah yang kemungkinan mampu orang tuamu untuk membelikan, seharusnya seperti itu. Mosok orang tuanya sederhana menjaluk tas, apalagi tas utawa gelang, apalagi yang viral kemarin gelang Balenciaga yang harganya sampai 51 juta ya. Temanya sholat TikTok gelangan, jangan sampai ya. Wa idza jalasti amamahuma, atau ketika nanti kamu duduk di depan mereka berdua, fa'asin hay'ata julusika, maka perbaguslah duduk kalian. Ya linggih sing apik, mosok wong tuamu ning ngarepan linggihmu nyingkrang ya ora apik. Wala tad'i rijlan ala rijlin, dan jangan sampai kamu menaruh kakimu di atas kaki yang lain, jangan sampai, tidak sopan. Apalagi seorang perempuan harus menjaga muru'ahnya atau kewibawaannya sebagai seorang perempuan, lemah lembut. Wala tajlis wa huma qa'iman, ketika mereka berdiri kowe aja linggih,
tapi yo melu ngadeg. Begitupun sebaliknya, ketika mereka berdua kok duduk, kamu yo aja ngadeg. Pas diomongi medisinane kok malah kowe ngadeg, wong tuamu lungguh, ini enggak baik ini. Ikut duduk di sampingnya. Wala tamshi wa huma wara'aki, dan janganlah kalian berjalan di depan mereka. Artinya wala tamshi wa huma wara'aki, janganlah kalian berjalan dan keduanya berada di belakangmu. Ya, yang dimaksud tadi membelakangi itu seperti ini. Kowe lagi mlaku, ya orang tuamu ning mburimu, kenapa? Kowe sing nang mburi. Nanti diterangkan ada salah satu seseorang yang dimana dia itu diterangkan dalam kitab ini tidak pernah berjalan di depan orang tuanya. Namanya Zar bin Umar Al-Hamdani. Nanti diterangkan. Wa idza da'aki ahaduma, ketika mereka salah satu dari mereka memanggilmu, fa asri ila ijabati, maka cepat-cepatlah kalian untuk datang atau langsung diparani jabah, mengijabahi. Nek pamane wong tuamu manggil kowe ana ameh butuh sesuatu, ya cepat-cepat ndang moro jare apa dan dituruti apa sing dijaluk. Karena ada suatu cerita yang dimana seseorang wali Allah, orang yang sangat dikasih oleh Allah, yang mana apa wae sing dijaluki iku iso dituruti oleh Allah. Lagi donga pisan langsung dijawab. Iku kualat goro-goro gak nuruti omongane wong tua. Artinya wong tuane manggil tapi malah ditinggal sholat, dijarno. Namanya wali junub. Dan wala tatabati aw tatasomami, dan janganlah kalian lambat atau lelet atau autasomami, atau seakan-akan tidak mendengar. Etok budek, jangan sampai budek temenan apa. Autas ami min tikrari dakwah, atau kalian bosan ketika mereka memanggilmu berulang kali. Wahdari goyatul hadr, dan wahdar, ingatlah nih, waspadalah dengan sungguh-sungguh antusabbi aba ahadin ummah. Nah, iki janganlah sampai kalian mencela ayah orang lain. Ini biasanya dilakoni wayah SD. Pas di SD kecilian nyelok koncone nggo jeneng wong tuane. Jangan sampai kulino. Au ummaha atau ibunya nyelok koncone dengan jeneng ibune. Allah tasubba walidaika, Allah tasubba walidaika, seperti hanya dia tidak mencela kedua orang tuanya sendiri. Sapa wong sing nyela wong wong tuane koncone, ya padha karo dhek nyela wong tuane dhewe. Kok iso? Fatakuni anti as-sabab fidzalik, karena kamu menjadi sebab hal tersebut terjadi. Saumpamu kancamu mbok celuk nggo jengene, mesti kancamu nggawa jengene wong tuane, mesti kancamu nyeluk jenengmu nggawa jengene wong tuamu. Jadi sing marai kowe, ya seakan-akan kowe iku nyela wong tuamu dhewe. Wa fil hadis lan iku diterangno ing dalam cinci hadis. Minal kabaini iku setengah saking pira-pira dosa gedhe. Syatmur rajuli utawi nyelone wong lanang walidehi ing wong tua lorone rajul. Qalu padha takon para sahabat, ya Rasulullah, ya Rasulullah, wala yashtimur rajul walidehi, wa hal apa ta yashtimu nyela sapa arrajulu sapa wong lanang walidehi ing wong tua lorone. Dari minal kabairi syatmur rajuli walidahi, termasuk dari dosa-dosa besar, yaitu seorang laki-laki yang mencela kedua orang tuanya sendiri. Kemudian para sahabat bertanya, loh, mana ada tega seorang anak atau laki-laki mencela orang tuanya sendiri? Nggak mungkin di zaman Arab.
Wahalnya, maka para sahabat takok, enggak mungkin opo ono, mosok ono wong lanang wani nyelo wong tuane. Pola jawab sapa Nabi, na'am, ya ada. Yaitu yasubu nyelo sapa rajul abar rajuli ing bapake wong lanang liya. Fayasubu mongko miso sapa rajul sing kedua abahu ing bapake rajul sing pertama. Fayasubu lan miso sapa nyelo sapa rajul sing kedua ummahu ing bapake rajul sing pertama ummahu ing ibuke rajul sing kedua. Fayasubu mongko nyelo sapa rajul sing kedua ummuhu ing ibuke rajul sing pertama. Ada, yaitu ketika seorang laki-laki mencela atau mencaci ayahnya orang lain, kemudian orang lain tersebut mencaci ayahnya yang mencela ataupun ibunya juga begitu, maka itulah yang dikatakan Nabi yang dinamakan rajul atau laki-laki yang mencela ayahnya sendiri. Sadisan, poin ke-6 dari kewajiban seorang anak perempuan kepada kedua orang tuanya. Idza kabirti fakumi bimusa'adati walidain. Ketika kalian dewasa, maka sebisa mungkin membantu kedua orang tuamu. Goya atas titaatik, dengan semampumu. Ketika kamu sudah berkeluarga dan mempunyai harta atau finansial yang baik, maka sebisa mungkin kalian membantu mereka. Imma bimaliki, ada kalanya dengan hartamu. Ketika kamu sudah bekerja, mempunyai uang, mempunyai pekerjaan, maka ketika kedua orang tuamu kok butuh, sekalipun nggak butuh, kamu tetap wajib untuk memberi saketan, memberi uang. Idza kana inda kimal, ketika kamu mempunyai uang. Wa imma bi qada'i hawaijiha wa hawaijihima, atau memenuhi segala kebutuhan mereka berdua. Wal qiyami bi iradati syu'unil manzili, atau ingin melakukan urusan-urusan rumah. Lagi biasanya kanggo anak perempuan yaitu mintabhin, dari masak, au taksili siyabi, atau mencuci pakaian, wa tandifi qa'atin, atau membersihkan kamar, wa ghairi dzalika, dan yang lain-lain. Ini pekerjaan seorang perempuan ketika berada di rumah, setidaknya membantu atau meringankan ibuke, ngewangi masak, ngewangi nyuci, ngewangi nyapu. Saya pernah baca di kitab yang Bani itu nggak ada redaksi seperti ini. Kenapa kok pengarang kemungkinan memberi di sini ya, walaupun mencuci atau memasak atau menyapu ini bukan kewajiban seorang perempuan atau seorang istri terhadap suami. Ini setidaknya seorang istri ini tahu etika yang baik kepada seorang suami. Maka kiai atau pengarang menyantumkan ini supaya kalian belajar. Soalnya saya pernah baca yang Bani itu nggak ada kata-kata tambahan seperti ini. Wa'tani bibirri ummiki aksara min abiki, dan mementingkan berbuat baik kepada ibumu melebihi kepada ayahmu. Loh, kenapa? Li'annaha a'damu syafaqatan, karena dalam diri seorang ibu ada syafaqah, belas kasih yang lebih besar. Wa asyaddu minhu ta'aban fi tarbiyatik, dan lebih banyak mendapat kesulitan di saat mendidikmu. Ini seorang ibu. Hadis Nabi mengatakan, dalam hadis Nabi mengatakan, ketika ditanya ditanya salah satu sahabat, siapa yang didahulukan di antara ayah dan ibu, Nabi sampai mengulanginya 3 kali. Ibu, kemudian ayah. Ini tanda bagaimana luar biasanya seorang perempuan pada laki-laki. Tapi sekarang kok masih mendelegasikan kesetaraan gender. Ya, ini pemikiran-pemikiran yang nggak tahu dari mana itu orang-orang liberal. Karena apa, dalam lisan pun datang sudah ingin
bukan malah menyetarakan lagi, mengunggulkan kedudukan seorang perempuan dibanding seorang laki-laki, malah pengen jaluk disamakan. Daripada menuruti mending menang wae. Wa idza mata ahadul walidaini aw kilahuma, ketika dari salah satu mereka kok meninggal atau keduanya meninggal, fayajibu ala binti anta birrohuma bidu'a, maka wajib bagi seorang anak perempuan untuk berbuat baik kepada mereka berdua. Dengan cara apa? Bidu'a, dengan mendoakan. Ketika selesai sholat, setidaknya kalian mendoakan, didoano, atau seminggu sekali berkunjung di makbarohnya, maca yasin, maca tahlil, kanggo ndongakno wong tuane. Wal istighfari, dan memintakan ampun kepada Allah, istighfar. Wa sedaqati, lan sedekah anhuma atas nama walidani, atas nama walidani. Karena dalam hadis Nabi itu diterangkan ada 3 amal ketika seorang Adam ini sudah meninggal tapi tidak bisa terputus samanya, yaitu diterangkan sedekah jariyah, sedekah jariyah seperti hanya wakaf atau yang lain. Itu ketika seorang kok sudah meninggal, pahalanya tetap mengalir. Wa ilmu nafi', kemudian ilmu yang manfaat. Ilmu manfaat termasuk amal atau pahala yang tetap berlanjut meskipun orangnya ini sudah meninggal. Wawaladin soleh, dan ini kalian masuk ke kriteria yang ketiga, yaitu waladin soleh, seorang anak yang soleh. Artinya anak yang soleh di sini adalah seorang anak yang berbuat baik atau mendoakan kedua orang tuanya. Wa qiraatil Quran, dan membaca Quran, membaca Yasin di malam Jumat dengan orang tuanya. Wa ihdai sawabi dzalik ila ruhihima, dan menghadiahkan pahalanya kepada roh kedua orang tuamu. Meskipun kue sing moco, tapi kue untuk ganjaran, wong tuamu yang untuk ganjaran. Wa fil hadis lan iku diterangno ing dalam siji hadis, saala takon sapa rajul lanang Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala nuli ngucap sapa rajul, ya Rasulullah, hal baqiya, apa ta tetep alaiya ing atase ingsun min birri abawaya, saking bagusi wong tua loro ingsun, apa sing tetep apa syai'un siwiji-wiji, abirru kang bagusi sapa ingsun huma ing abawaya ba'da wafatihima, ing dalem sahuse wafate abawaya. Dalam hadis diterangkan ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah kemudian bertanya, apakah ada sesuatu yang bisa saya lakukan kepada kedua orang tuaku ketika mereka sudah wafat atau sudah meninggal? Qala jawab sapa Nabi, na'am, ada. As-sholatu alaihima, iku sholat atau sholat jenazah alaihima ing atase walidain. So as-sholatu artinya di sini adalah sholat jenazah, menyolati. Tapi dalam suatu kitab yang lain itu diterangkan bukan kok sholat, maksudnya sholat di sini bukan sholat jenazah, tapi at-tarohum, meminta belas kasih kepada Allah agar mereka dikasihani. Wal istighfaru, lan maca istighfar utawa njaluk nang ngapura lahuma maring walidai abawaya, dan memintakan ampun kepada mereka berdua. Wan fadu ahdihima, dan lan ngurusno janjine wa abawaya, artinya melaksanakan wasiat atau janji yang orang tuamu sudah buat. Ketika orang tuamu berwasiat, maka laksanakanlah wasiat tersebut. Wa ikramu siddiqihima, dan memuliakan teman kedua orang tuamu. Ketika waktu orang tuamu masih hidup, maka dan mereka mempunyai teman akrab, sadiq, maka ketika mereka berdua sudah meninggal, kamu harus memuliakan mereka berdua, teman orang tuamu. Wa silaturrahimi, dan nyambung sanak
alati kang latusol kang ora tumeka apa salat alati ila bima kejaba abawiyah, dan menyambung silaturahim yang orang tuamu sudah lakukan di waktu hidup. Ini kamu wajib meneruskannya. Wa makna infadhi ahdihima utawi atau makna yang dimaksud dengan infadhi ahdihima iku imda'u wasiyatihima, itu melaksanakan wasiat kedua orang tuamu. Wa ma'ahida bihi qabla mautihima, dan apa yang sudah dijanjikan sebelum mereka berdua meninggal. Sabian, poin ketujuh, kewajiban bagi seorang perempuan, anak perempuan ketika terhadap kedua orang tuanya. Idza kumti bibirri walidaik, ketika kamu ingin melakukan birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tuamu, nilti ridhallahi ta'ala, maka kamu akan mendapatkan ridha Allah. Ketika kamu berbuat baik, maka ridha Allah juga akan kamu dapatkan, karena sudah diterangkan ridha Allah biridha walidain. Wa sawabahu al-azimah, dan akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Fa ishti sa'idatan fid dharain, maka kamu akan hidup dengan beruntung di dunia maupun di akhirat. Fid dharain artinya dunia dan akhirat. Kamu salah satu orang beruntung. Wa fil hadis lan iku diterangno ing dalam suatu hadis, ridhallahi